Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore ini, di waktu asar kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, di mana pembahasan ilmu ataupun majelis ilmu itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebutan zikir ataupun majelis zikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut ulama itu dengan ahlu dzikr. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, yaitu ulama, jikalau kalian itu tidak mengetahui ilmunya. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar yang selayaknya untuk kita bersyukur. Kemudian tidak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi kita itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, para sahabatnya, demikian pula orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Sebagaimana dimaklumi di pertemuan kita terakhir, itu kita sudah membahas tentang nawaqidul wudhu, yaitu berbagai macam pembatal dari wudhu. Di sini oleh beliau ya, dari penulis kitab Fiqhus Sunnah itu disebutkan mudhofnya itu dalam bentuk jamak ya, yaitu sigoh muntahal jumu', tapi itu menjadi apa istilahnya, bukan menjadi ismul adilah yang shorif ya, tetapi menjadi yang shorif karena kedudukannya sebagai mudhof. Dan kita tahu bahwa mudhof itu secara asal makna, walaupun dia mufrad ya, itu sudah bermakna jamak, ya, tetapi di sini disebutkan dalam bentuk jamak itu. Biasanya dengan mufrad sudah cukup, yaitu naqidul wudhu kan, udah gitu. Tapi diterangkan nawaqidul wudhu. Dan ini adalah perkara yang dimaklumi ya, karena memang pembahasannya itu kalau di dalam sebuah perkara ilmu itu, manakala pembahasan itu bisa menimbulkan kerancuan pada sebagian orang ya, kalau disebutkan mufrad bisa jadi sebagian orang akan memandang itu adalah mufrad maknanya, padahal maknanya tidak mufrad kalau dalam bentuk mudhof seperti itu. Ini dalam satu sisi. Dalam sisi yang lain juga dikarenakan memang pembahasan perkara ini perkara yang penting gitu, sehingga setiap dari perkara yang tercakup di dalamnya itu menjadi sebuah kelaziman, sebuah keharusan untuk kita mengetahuinya. Di mana pada pembatal wudhu yang kita bahas pada pertemuan pertama atau pertemuan terakhir ya, itu adalah makharaja minas sabilaini, yaitu suatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, baik itu kencing maupun tinja ataupun angin ya, yaitu kentut. Ya, tentang perkara tersebut sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita menginjak pada yang kedua, yaitu khurujul mani wal madhi wal wadi, yaitu keluarnya air mani, kemudian madhi dan juga wadi. Itu pembatal dari wudhu.
ya. Bahkan khurujul mani ya itu tidak sekedar membatalkan wudhu, yaitu kaitannya dengan bersihnya seseorang dari hadas asgor ya, tapi bahkan dari keseluruhan tubuh itu menjadi hadas gitu. Makanya berlaku mandi wajib. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-ma'u minal ma'. Air itu dikarenakan air pula. Maksudnya air yang pertama itu adalah mandi. Minal ma' itu yang dimaksud itu air mani. Artinya kewajiban mandi itu dikarenakan keluar air mani. Al-ma'u minal ma'. Air itu karena sebab air. Maksudnya mandi itu dikarenakan sebab keluarnya air mani. Ya. Kemudian madhi ini juga membatalkan wudhu ya. Ya. Dan dimaklumi bahwa madhi itu dia najis ya. Dan najisnya adalah najis mukhafafah ya, sebagaimana telah berlalu pembahasan kita. Kemudian yang ketiga wadi gitu loh. Wadi itu cairan yang keluar setelah kencing ya. Ini dasarkan kepada asar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, al-mani wal wadi wal madhi ya. Amal mani fahuwa alladhi minhu al-ghuslu wa amal wadi wal madhi faqala iksil dakaraka wa madzakiraka wa tawaddu wudu'aka lis-shalah. Beliau mengatakan mani, wadi dan air mani, air mani, wadi dan madhi. Beliau merinci adapun mani dialah yang menyebabkan mandi, atau yang karena sebab keluarnya mani itu al-ghusl, wajib untuk mandi. Adapun wadi dan madhi, beliau mengatakan iksil dakaroka, cucilah kemaluanmu, wa madzakiraka, samai kemaluanmu ya, bagian kemaluanmu, dan berwuduklah seperti kamu wudhu untuk sholat ya. Ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Hadisnya adalah hadis yang sahih, atau ini asar ya, asar di sahabat. Dan kita tahu asar sahabat itu dia bisa yartaki ilal marfu ya, dia bisa naik menjadi marfu. Marfu itu sampai kepada Nabi atau sampai kepada pemahaman Nabi. Itu manakala memenuhi beberapa syarat itu. Syarat yang pertama, bahwa perkataan sahabat itu tidak menyelisih nas. Tidak menyelisih nas ya. Artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi perkataan tadi. Dan yang ketiga, bahwa mahal apa yang dibicarakan itu bukan mahal istihad, semata-mata keluar dari hasil istihadnya sahabat ya, tetapi dari sekedar menjelaskan dari nas yang sudah dimaklumi gitu loh, yang sudah didapati di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan terpenuhi 3 syarat itu, maka sebuah riwayat yang ternisbat kepada sahabat ataupun mauquf ya, itu bisa menjadi naik marfu gitu, terangkat sampai Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ada yang dimutlakan demikian ya, seperti sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyina ya. Dan wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah dari para khalifah yang lurus, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya sunnah dari khulafa rasyidin ini
yartaki kepada sunnah Nabi gitu, naik kepada sunnah Nabi. Kemudian dalam perkara ini ada pembahasan ya, karena di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau bersabda tentang mandi ya, itu tawaddo waksil dakaroka, wudhulah kamu dan cucilah kemaluanmu. Nah, seolah-olah dari hadis ini ya, bahwa wudhu dulu baru mencuci kemaluan gitu. Ya, tentu ini akan jadi iskal ya, jadi masalah ya. Karena dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wassalam bersabda ya, man massa dzakarahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin masat farjaha faltatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu, dan mana saja dari seorang perempuan yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Ini kan jadi permasalahan, walaupun memang ada hadis lain ya, ya, dari Thalaq bin Ali ya, marfu ya, dimana beliau mengatakan ar-rajul yamusu dzakarahu alaihi al-wudu, seseorang dia menyentuh kemaluannya, apakah dia wajib wudu? Maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan inama bid'atun minka, itu hanya sekedar bagian tubuhmu saja. Nah, itu kan seolah-olah ada memang tidak membatalkan ya. Ya, makanya kemudian para ulama ada merinci itu, yang dimaksud membatalkan menyentuh kemaluan itu seperti apa. Oh, ada yang kalau langsung itu membatalkan ya, kalau langsung itu membatalkan. Kalau melalui dengan ada penghalang misalnya kayak kain, itu tidak membatalkan ya. Ada yang mengatakan karena syahwat, kalau karena syahwat batal ya. Ada pula yang menjelaskan bahwa yang dimaksud itu adalah menyentuh kemaluan bagian keluarnya najis ya, bagian keluarnya najis. Kalau pada bagian selainnya ya, walau langsung ataupun tidak langsung tidak masalah, tapi kalau tempat keluarnya najis itu akan menjadikan ada najis yang bisa tertempel di tangannya gitu loh ya. Sehingga terhukumi keluarnya najis itu dari dua jalan, dan berbagai macam yang lainnya lah. Itu ada pembahasan perbedaan pendapat tuh. Maka ini menjadi iskal karena Nabi memerintahkan untuk wudhu kemudian mencuci kemaluan. Maka di dalam perkara ini ada dua pendapat ya, kita ringkaskan dua pendapat saja. Bagi yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tanpa memakai penghalang itu membatalkan wudhu, maka yang dimaksud waksil dakaroka itu adalah cucilah kemaluanmu, itu setelah wudhu boleh mencuci kemaluan tetapi dengan hail gitu, dengan sarung tangan dan semisalnya. Tetapi perkara tersebut bertentangan dengan hadis-hadis yang lain gitu. Sementara pendapat yang kedua itu yang mengatakan ini namanya tartibun dikriun gitu loh. Tartib yang sekedar penyebutan saja, artinya disebutkannya di akhir bukan berarti itu di akhir letaknya. Nah, bisa jadi yang depan itu adalah untuk belakangan, yang belakangan untuk yang depan gitu loh ya. Dan itu dikuatkan dengan riwayat yang lain, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan yaksilu dzakarahu wa yatawaddau, dia mesti mencuci kemaluannya kemudian dia wudhu. Artinya dalam riwayat yang lain disebutkan memang membersihkan kemaluannya dulu dari
madhi baru kemudian berwudu. Ya. Ada riwayat yang lain yang secara urutan seperti tawadhu waksil dakaroka, yaitu tawadhu wangdoh farjaka. Ya, berwudulah dan percikanlah air pada kemaluanmu. Ya, ini manakala keluar madhi. Ya. Sehingga cukup dengan membersihkan memerciki pada bagian kemaluannya itu sudah cukup. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa madhi itu najis mukhafafah gitu loh. Tidak dia mutawasithah, bukan pula mughaladhah. Kemudian tentang ini ya, itu kan madhi ya. Adapun kalau wadi kan dimaklumi hukumnya seperti kencing ya. Jadi membersihkannya diketahui kalau wadi itu kan dia termasuk najis yang mutawasithah gitu. Membersihkannya seperti kencing biasa. Kemudian di sini ada tambahan faedah ya tentang cairan yang keluar secara otomatis dari kelenjar kemaluan. Biasanya kemaluan wanita seperti keputihan ya dan yang lainnya. Ini dikatakan sebagai cairan ifrozat ya, ifrozat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Ya. Maka dalam perkara ini menurut kitab ini ya ada tafsil ya. Ya. Saya ingatkan kepada peserta semuanya ya, kalau di dalam pembahasan kita kan sudah sepakat pakai kitab ini, jadi saya akan ngajar menurut kitab ini gitu loh. Kalau tidak ada perkara yang krusial nggak akan saya berikan catatan. Nanti akan ada yang saya berikan catatan, misalnya bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu kan. Di dalam kitab ini dia mengatakan menyentuh dubur nggak membatalkan wudu, karena memang kitab ini di dalam nafas-nafasnya ada nafas-nafas dohir ya. Bahkan dia membantah kiasnya itu dikatakan sebagai kias laisa fihi al-jami'. Di dalamnya itu tidak ada kias yang mengumpulkan di antara keduanya, di antara perkara asalnya yaitu makisnya kalau dalam bahasa perkara asalnya itu adalah menyentuh kemaluan, kemudian far'unya yaitu percabangannya yang yang asal itu makis alaih, kemudian makisnya itu percabangannya itu adalah menyentuh dubur. Itu dikatakan li'adamil ilah al-jami'ati bainahuma, karena tidak adanya ilah yang mengumpulkan di antara keduanya. Padahal ada gitu loh. Maka itu nanti akan saya berikan catatan. Ya. Sebagaimana kalau kita mengajar ya kita mesti jujur, misalnya kitab yang kita pakai kitab apa ya kita ajarkan gitu. Ya sebenarnya kalau di sini ya misalnya satu contoh, karena udah disepakati kitab ini ya saya ngajar apa yang ada dalam kitab ini. Walaupun ada beberapa apa yang ada dalam kitab ini enggak kemudian sesuai dengan fikih ataupun madhab yang saya pegang gitu loh ya. Tapi kita mesti jujur ya. Karena pelajaran kita sudah sepakati kitab ini. Dalam masalah fikih itu luas, apalagi luas. Kemudian di sini ada rincian ya. Fa'akul fi hadza tafsilun. Atau sebelum kita lanjutkan ya,
Jadi saya minta nanti kalau ada ujian atau ada kuis ya, itu jawablah seperti pembahasan di dalam kitab ini gitu. Karena sudah kita sepakati materinya baik kitab ini. Ya, kecuali yang memang ada sesuatu ya, seperti kemarin pembagian air ada yang bahas sampai air musammas gitu loh. Sehingga air jumlahnya 5 gitu. Ya itu kalau pakai kitab Mughnil Muhtaj atau I'anatul Talibin gitu. Ya, itu memang ada air musammas itu. Yaitu air yang terkena matahari. Ada pembahasan. Ya. Dan itu pun sebenarnya kalau dirinci lagi air musammas itu ya air yang seperti apa yang dimakruhkan gitu. Diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syarbini itu air yang dimaksud itu adalah ada syarat-syaratnya ya, airnya itu ditaruh di tempat yang terbikin dari besi gitu loh. Seperti toren besi itu bukan air yang terkena matahari karena di ember, itu bukan. Karena alasannya bahwa air itu bisa menimbulkan penyakit baros, belang, kulitnya menjadi belang. Jadi ada pembahasan lain gitu loh. Itu karena kitab Mughnil Muhtaj itu kitab lanjutan ya. Kitab lanjutan. Sehingga tatkala ada jawaban itu saya membaca jawabannya kok jauh sekali gitu loh. Artinya kita fokus pada kitab yang kita pelajari saja ya, agar supaya tidak kemana-mana gitu. Ya, itulah cara belajar ya, cara belajar. Kemudian di sini tentang cairan yang keluar secara otomatis dari kelenjar di kemaluan, itu di kitab ini disebutkan fakul fiha tafsil ya. Aku katakan dalam perkara ini ada rincian ya. Ya. Dan sebelum dibahas lebih lanjut ya, saya yakin bahwa di antara teman-teman di sini itu sudah punya latar belakang ada yang bisa baca kitab atau mungkin ada pula yang belum ya. Nah, bagi yang bisa baca kitab ya, kita bisa lebih lebih mempraktekkan gitu. Sehingga sengaja kadang saya baca dengan bukan dengan disukun ya, tapi dengan memang dibunyikan rofaknya, mansubnya, majrurnya itu dengan terang itu, agar supaya lebih bisa belajar ya. Karena kita dapati ya di berbagai kajian itu kita prihatin ya, karena kita prihatin kadang baca kitabnya salah, kadang ini kita prihatin gitu. Ini sudah menyimpang dari materi ya. Saya kasih contoh misalnya, tatkala membahas belum lama itu saya sempat mendengarkan sebuah ceramah, ya memang itu salah itu. Dikatakan yahrumu halqil lihyati gitu. Dia membaca yahrumu, walaupun sebenarnya nukilan kitabnya bukan yahrumu, tapi yukrahu ya. Ya. Yahrumu halqil lihyati. Ini kita bingung gitu. Kenapa bisa majrur gitu? Halqil lihyati ya. Karena itu kan fa'il dari fi'il yang lazim gitu. Kok bisa dibaca halqil lihyati ya? Dan sebelumnya juga sempat ada yang disampaikan di situ, baca juga kita annal lihyatu zinatur rijal. Ini kita bingung juga gitu, karena harusnya annal lihyata gitu atau innal lihyata ya. Saya bagian huruf depannya itu yang dibaca itu inna atau ana, saya agak lupa ya, tapi yang jelas itu dibaca lihyatu bukan lihyata gitu. Nah ini kan nggak pas gitu loh ya, nggak pas, apalagi sudah diflorkan di muka umum, disiarkan di media sosial, orang seluruh dunia bisa mendengar ya. Apalagi di dalam menyampaikan dia memasuki wilayah bantahan, membantah. Itu
kita cukup prihatin melihat hal yang demikian itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semuanya. Maka beliau mengatakan fa aqulu fi hadza tafsilun. Aku katakan dalam perkara ini ada rincian. Fa in kana al muradu bi hadhil ifrazati ma yakhruju minal mar'ati inda mulaba'ati zawjiha aw iradatil jima' khosatan fa hadza huwa alladhi waqad arafti annahu naqidun lil wudu' wa yajibu ghuslul farji minhu. Beliau mengatakan apabila yang dimaksud dengan cairan ini, ya, dengan cairan ini, ya, cairan yang keluar dari kemaluan ini, wanita ini adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita pada saat berciuman dengan istrinya, suaminya, bercumbu dengan istrinya, atau pada saat ada keinginan untuk berjima pada kondisi-kondisi khusus, ya. Ada keadaan dia yang khusus, maka yang seperti ini fahadha huwal madhi, ini adalah madhi. Waqad arafti, dan kau, ya, seorang wanita ini, karena saya ngikuti dari kitab ini berarti arafti, ya, bukan arafat, ya. Bukan dalam bentuk ghaibah tapi dalam bentuk mukhatabah. Waqad arafti, dan sungguh engkau telah mengetahui bahwa itu membatalkan wudu, wajib untuk mencuci kemaluan, ya, mencuci kemaluan. Dan ini dimaklumi kan, ini madhi kan cairan pendahuluan dari mani, ya. Kemudian wa amma idza kana al muradu, namun apabila yang dimaksud adalah al ifrazatul lati takhruju min farjil mar'ati fi aglabil awqati inda katsirin minan nisa wa tastadu indal hamli fadhahiru annaha la tanqudu al wudu'a wa hadal umur al awal, ya. Nanti dulu al awal asalis ini nanti ada rincian, ya. Adapun apabila yang dimaksud itu adalah yang dimaksud dengan ifrazat tadi adalah ifrazat, yaitu cairan yang keluar dari farji seorang perempuan, kemaluan seorang perempuan pada kebanyakan waktunya, yang banyak terjadi pada kebanyakan para wanita, dan itu akan bertambah banyak pada saat hamil, maka yang dohir itu tidaklah membatalkan wudhu, ya. Biasanya juga dalam kondisi lelah, saya nggak tahu, ya, mungkin wanita lebih mengetahui. Kondisi lelah itu kadang keluar gitu. Maka itu tidaklah membatalkan wudhu, ya. Nah, dan sebenarnya kalau dikatakan itu sebagai namanya, saya juga kurang tahu namanya apa, ya. Mungkin keputihan atau apa gitu, rutubah atau apa, cairan rutubah. Itu adalah cairan yang sebenarnya menjadi sebuah kelaziman pada setiap wanita juga ada, dan bukan perkara yang baru terjadi di masa kini, bukan, ya. Sebagaimana halnya keringat, setiap orang juga berkeringat itu loh. Hanya masalahnya banyak atau tidak. Sehingga sebagian ulama menjelaskan bahwa cairan seperti ini pun di masa Nabi sudah ada gitu loh. Jadi jangan disangka ini perkara baru yang butuh untuk ijtihad itu. Bersamaan dengan itu di zaman Nabi sudah ada gitu. Sudah ada. Itu berdasarkan tabiat, karena cairan itu termasuk cairan tabiat juga. Banyak terjadi pada maksudnya tabiat itu sesuatu yang memang Allah tabiatkan. Contoh misalnya orang kalau luka itu ditabiatkan darahnya itu nanti kalau tertutup pada luka, itu nanti lama-lama jadi nanah. Itu namanya tabiat. Suatu yang sudah begitu terjadinya ditabiatkan oleh Allah, ya. Sehingga tidak bisa dikatakan rutubah itu ada di zaman sekarang, di zaman Nabi tidak ada gitu. Maka perkara itu kalau sebuah perkara itu di zaman Nabi itu sudah maujud, sudah ada gitu. Artinya kalau sudah ada sebab pensyariatannya untuk diterangkan ilmunya itu ada gitu di zaman Nabi.
sebab waridnya nas itu ada. Dan yang kedua, tidak ada didapati di masa Nabi itu penghalang. Misalnya penghalang ya, maksudnya di zaman Nabi cairan itu tidak ada. Atau kemudian terlewat. Atau Nabi lupa menyampaikan. Itu kan semuanya tidak mungkin gitu. Penghalang-penghalangnya itu tidak mungkin semua. Artinya di saat syarat sebab pensyariatannya ada, kemudian faktor penghalangnya itu sudah tidak ada. Bersamaan dengan itu Nabi tidak menyebutkan nasnya. Ya. Tidak menyebutkan nasnya. Nah, berarti kalau tidak menyebutkan nasnya berarti menunjukkan bahwa itu bukan bagian pembatal wudu. Karena asal dari pensyariatan itu baro'ah dhimah atau baro'ah taklif secara asal. Makanya urusan agama itu asalnya haram. Kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa bukan batal wudu. Ya. Cairan bukan batal wudu. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Wahada li umurin, bukan hadal umur tadi saya keliru ya. Wahada li umurin, dan perkara ini dikarenakan beberapa sebab. Karena beberapa perkara ini. Pertama, al-awal anna hadhil ifrazati amrun la yakhfa wa huwa katsirum fin nisa wala syakka annahu kana mawjudan fin nisa fi ahdi Rasulillah alaihi salatu wasalam kanisa zamanina walam yarid anan nabi alaihi salatu wasalam amarahunna bil wudu'i minhu. Ya, yang pertama bahwa cairan ini ini adalah ya perkara, keberadaan perkara yang cairan ini adalah perkara yang tidak tersembunyi, ya, tidak tersembunyi, di mana kebanyakan para wanita itu akan mendapatinya gitu, ya, dan tidak ragu bahwasanya memang ini juga ada di tengah para wanita di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana para wanita di zaman kita. Namun tidak warid bahwa Nabi SAW merintahkan para wanita untuk berwudu pada saat keluar cairan itu, menunjukkan bahwa itu bukan pembatal wudu. Ya, pembatal wudu. Kemudian yang kedua, ana makhraja hadhil ifrazati ghairu makhrajil baul an-najasi, bahwa tempat keluarnya cairan ini berbeda dengan tempat keluarnya kencing yang najis. Ya. Kan kita tahu bahwa kelenjar itu saluran di kemaluan wanita itu kan salurannya tidak cuma satu gitu. Ada bagian kencing, ada yang ke arah rahim, ya. Ya. Artinya itu kan beda-beda gitu. Dan itu keluarnya bukan dari tempat kencing. Makanya bagi para istri itu sudah paham ya. Kadang para wanita itu kalau sudah pernah melahirkan atau sudah berjima itu ya, itu kadang keluar angin dari rahim. Itu bukan kentut ya. Bukan kentut. Kalau kentut kan dari dubur. Ya, dia keluar angin dari bagian rahim. Dan itu diterangkan oleh para ulama tidak membatalkan wudu karena itu bukan rih. Ya, namanya rih itu adalah kentut yang keluar dari angin yang keluar dari mana? Dari dubur. Ya, tapi kalau kemudian dikiaskan bahwa rih itu kemudian ke wallahu ta'ala. Ya, tapi sejauh yang saya ketahui ya dari pembahasan yang kami ketahui bahwa itu bukan pembatal wudu. Ya. Suara yang keluar dari rahim atau keluar dari kemaluan wanita pada saat keluar angin ya. Ya.
Kemudian yang ketiga, ana qaula ba'dil fuqaha kullu ma kharaja minas sabilain, ya, yang kudul wudu'a. Fa hadza laisa qaulan anil maksum alaihi salatu wasalam walam yanakid alaihi isma'ul ummah. Bal qad warada anna hunaka ba'du ma yakhruju minas sabilain mimma la yanqudul wudu' mimma yang la yanqudul wudu'a kadamil istihadhah kama sata'lamina qoriba. Ya, sata'lamina karena kaitannya dengan perempuan, ya, kitab perempuan, jadi dengan apa mu'anas, ya, mukhatabnya ya mufrad, ya, mufraddah, ya, mukhatabnya mu'anas. Kama sata'lamina, sebagaimana kamu seorang wanita kelak akan mengetahui. Maksudnya kamu akan mengetahui karena akan datang pembahasan setelahnya dalam waktu dekat gitu. Artinya di setelah ini akan dibahas gitu. Yang ketiga, bahwa perkataan sebagian ahli fikih bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Maka ini bukanlah perkataan dari yang maksum, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dan tidak ada ijma umat ini yang mengikat atasnya. Artinya ini bukan ijma, tapi pendapat sebagian ulama. Sehingga penulis kitab ini sebagai salah satu ulama juga nggak sepakat gitu loh. Nggak sepakat. Kita mesti bedakan antara ijma dengan dengan khilaf, ya, perselisihan. Kalau masih ada khilaf, kalau ada pendapat jumhur itu masih ada yang menyelisih gitu loh. Dikatakan jumhur itu hanya kebanyakan, menunjukkan ada yang lainnya. Tapi kalau ijma, hati-hati kalau ijma. Mengatakan ijma itu nggak sembarangan, ya. Karena ijma itu, orang yang menyelisih ijma itu mesti menyimpang, sesat gitu loh. Karena Nabi bersabda la tajtami'u ummati au hadil ummatu ala dolalah. Umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Artinya kapan terjadi ijma, terjadi kesepakatan, persatuan dalam satu pendapat, itu menunjukkan pendapat itu benar. Makanya, ya, Islam itu nggak bisa bersatu, tidak bisa bersatu kecuali di atas al-haq, di atas kebenaran. Ya, Islam hanya bisa dipersatukan dengan di atas al-haq. Artinya kapan semua sepakat di atas al-haq, baru akan ada kesepakatan. Kalau ndak di atas al-haq, niscaya yang lain mesti akan mengingkari. Makanya kalau setiap umat Islam harus bersatu, kemudian dihormati pendapatnya masing-masing, ya pendapat apa dulu gitu loh. Kalau itu pendapat yang sifatnya memang tanawu'iyah, ndak ada masalah, permacaman ndak masalah. Tapi kalau pendapatnya yang satu benar satu salah, maka yang salah wajib untuk diingkari. Ndak kemudian ya sudah, karena itu pendapat lain walaupun salah ya kita hormati, ya itu ndak benar itu. Kan dari asalnya sudah tidak terjadi ijma seperti itu. Ijma dari ulama itu benar-benar sepakat semuanya. Kapan kemudian ada yang menyelisih ijma, berarti dia menyempal dari jalan kaum muslimin. Dia menyempal dari jamaah. Makanya fikih itu juga ada kaitannya dengan manhaj gitu loh. Usul fikih juga ada kaitannya dengan manhaj di dalam masalah apa? Seperti ini. Nah, ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, ya, saya kasih contoh masalah ijma, ya. Para ulama itu sepakat bahwa kapan tidak ada air, maka wudhu, dia boleh untuk wudhu. Disyariatkan wudhu untuk sholat. Disyariatkan wudhu untuk sholat. Kok disyariatkan wudhu? Disyaratkan tayamum untuk sholat. Namun para ulama khilaf. Khilafnya di mana? Banyak. Tentang status tayamumnya itu, apakah mengangkat hadas?
atau itu pemboleh bagi sholat, ini khilaf di kalangan para ulama. Artinya kalau itu pemboleh sholat, maka setiap sholat harus tayamum. Ya, kalau misalnya dia hadas besar, dia mau sholat, tidak ada air, dia tayamum, maka nanti sudah selesai sholat atau apa, gitu, dia harus mandi wajib, tetap harus mandi wajib. Karena itu bukan pengangkat hadas besar, tapi pemboleh sholat di saat junub atau di saat hadas kecil, pemboleh sholat, bukan pengangkat hadas. Ini yang disilang pendapatkan di kalangan para ulama. Pendapat lain mengatakan itu memang benar-benar raful hadas, mengangkat hadas. Artinya kalau mengangkat hadas, begitu orang junub mau sholat kemudian dia tayamum gitu loh, kemudian sholat, kok setelah itu ada air, itu tidak ada kewajiban untuk mandi, tidak ada kewajiban untuk wudhu lagi gitu loh. Sholatnya udah selesai. Ini namanya khilaf. Dalam seperti ini khilaf namanya. Fahami baik-baik letak dari ijma dan letak daripada khilafnya. Juga bagaimana kalau orang dia sholat, dia tayamum, misalnya sholat duhur, di rakaat yang kedua ada hujan, ada air kan, dia meneruskan sholatnya atau membatalkan wudhunya. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada ijma. Ya, tidak ada ijma. Kalau yang ijma, jadi pahami baik-baik ya. Nah, termasuk satu contoh lagi ya, bahwa para ulama itu sepakat demokrasi itu bid'ah. Sepakat para ulama. Karena demokrasi itu asalnya dari mana? Dari Yunani. Itu bukan dari Islam. Itu sepakat. Tentang hukumnya juga sepakat. Tapi para ulama khilaf tentang apa? Tentang mencoblos dan tidaknya. Dengan kondisi seperti ini, para ulama mengatakan untuk nyoblos. Ulama ada yang mengatakan enggak. Ulama mengatakan tetap memilih pemimpin yang muslim, dan yang lain mengatakan enggak. Ini khilaf. Tetapi demokrasinya itu ijma. Karena demokrasi sama musyawarah itu beda ya. Ya, demokrasi sama musyawarah itu beda. Kalau musyawarah itu Masya Allah itu, musyawarah itu yang bisa menjadikan ta'awun itu menjadi baik, bermusyawarah itu menjadikan persatuan ya. Makanya kalau persatuan di dalam agama itu mesti disampaikan kebenaran. Al-haq disampaikan, kemudian semua manusia ikut kepada kebenaran. Itu baru namanya persatuan di atas al-haq. Untuk diterapkan, bagaimana dalam penerapannya, persatuannya itu, maka ikut pemerintah. Itu namanya melazimi jamaah, itu seperti ikut pemerintah. Sudah dibaiat pemerintahnya, sudah sepakat dia jadi pimpinan, ya sudah ikut pemerintah. Ya. Bagaimana kalau pemerintahnya salah? Nah, itu boleh untuk menasihati, tapi jangan sampai mengoyak ketaatan rakyat kepada penguasa. Bagaimana cara menasihati? Dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara baik, sehingga persatuan itu terjaga. Bukan dikritik sana, kritik situ. Kalau orang kritik terang-terangan mencela penguasa, itu kerjaannya orang-orang Sabaiyah gitu. Sabaiyun, pengikutnya Abdullah bin Sabah, yang mereka diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah untuk mencerca Utsman bin Affan. Dalam keadaan belum mengkafirkan ya, masih Utsman bin Affan juga dianggap muslim, tapi mereka nggak cocok dengan kebijakan Utsman bin Affan di dalam mengelola daulah, mengelola negara, pemerintahan. Ya, mereka karena kritik sampai membunuh. Ya, itu bukan khawarij ya, itu pemberontak. Namanya pemberontak. Makanya orang yang suka kritik sana, kritik sini itu mau kemudian terjadi pemberontakan ataupun tidak, itu telah mengambil jalan itu. Nah, mengambil jalan itu jalannya orang-orang yang tidak benar, tidak beres.
Ya. Adapun kalau sudah sampai pada taraf mengkafirkan kaum muslimin, ya, mengkafirkan pelaku dosa besar, nah ini sudah khawarid, itulah yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, kemudian mereka memberontak kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi memberontak itu bisa macam-macam sebabnya, memberontak karena dunia, dan yang kedua memberontak karena apa? Karena urusan iktikad, keyakinan kalau penguasanya sudah kafir, padahal belum kafir misalnya. Dan ada orang yang tidak memberontak tapi dia khawarid. Tidak memberontak tapi dia khawarid. Tatkala meyakini pelaku dosa besar itu mengkafirkan, menjadikan sebab kafir. Makanya kan LIDI itu masuk pada ini ya. LDI itu kan tidak memberontak, tapi dia menganggap kaum muslimin di luar mereka kafir. Ya, itu masuk faham khawarid di situ. Walaupun tidak sampai memberontak. Ya. Ini sudah cukup jauh menyimpang sebenarnya ya. Tapi yang ingin ditekankan bahwa walam yanaqid alaihi ijma'ul ummah. Tidak, kesepakatan umat ini tidak terikat padanya, pada perkara ini. Ya. Ini bayan infa'ala. Bayan infa'ala itu bisa dibaca, mau dibaca maklum, mau dibaca majhul atau lam yusama fa'iluh itu artinya sama. Ya. Karena bayan infa'ala itu dia mempunyai makna mutawa'ah, pembekasan. Indonesia pembekasan. Misalnya aku pecahkan kaca itu, maka kaca menjadi terpecah. Aku pecahkan kaca itu, maka kaca menjadi terpecah. Itu namanya makna pembekasan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Balqat warada anahunaka ba'du ma yakhruju minas sabilain. Bahkan telah warid, benar-benar telah warid bahwa di sana ada sebagian dari sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya, dari apa-apa yang dia tidak membatalkan wudu, seperti darah istihadhah. Darah istihadhah itu dia darah yang tidak membatalkan wudu, ya. Dan orang yang istihadhah itu sholat ya, hanya saja sholatnya beda, ya. Dia dimustahabkan untuk setiap 5 waktu sholat itu mandi, itu hukumnya sunat. Tapi yang wajib itu wudu tiap kali masuk waktu sholat, dengan dibersihkan kemaluannya, kemudian di bagian kemaluannya ditutup dengan kain atau apa itu, agar darahnya tidak menetes. Ya. Sebagian riwayat itu untuk menjamak, tapi bukan menjamak, tapi seolah-olah seperti jamak di 3 waktu, yaitu waktu pertama adalah subuh, waktu yang kedua itu waktu akhir duhur awal asar, sehingga 4 rakaat akhir duhur dan 4 rakaat awal asar, ya. Kemudian yang ketiga itu akhir maghrib awal isya, 3 rakaat maghrib di waktu akhir dan 4 rakaat awal isya, sehingga seolah-olah kayak dijamak, tapi sebenarnya bukan jamak, karena itu masih dalam waktu yang berbeda. Tapi ngira-ngira seperti itu cukup sulit juga. Repot gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana kelak kamu akan mengetahui di waktu yang dekat gitu. Babinaan ala mataqaddama fa innal ifrazati allati takhruju min farjil mar'ati bi suratin mustamirratin wa tazidu inda badil majhud abil masyil kathir au indal hamli fa innaha la tanqudul wudu'a wallahu a'lam. Didasarkan pada perkara yang telah lalu dari alasan pertama, alasan kedua, alasan ketiga tadi, sungguhnya cairan yang keluar dari kemaluan wanita yang selain daripada haid, nifas dan sebagainya tadi dalam bentuk yang terus-menerus dan bertambah pada kondisi bekerja keras,
kondisi dia banyak berjalan, atau pada saat hamil, sungguhnya itu tidaklah membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih mengetahui tentang kebenaran perkara ini. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang keberapa ya? Yang kedua. Dan yang ketiga adalah an-naumul mustaghraq alladzi la yabqa ma'ahu idrakun. Tidur yang melelapkan. Atau bisa pula dibaca naumul mustaghraq, tidur yang terlelap. Ya. Yang mana tidur terlelap itu cirinya la yabqa ma'ahu idrak. Dia tidak mengetahui. Benar-benar nggak sadar gitu loh. Kalau masih sadar misalnya ngantuk-ngantuk jatuh pulpen ya itu. Jatuh pulpen atau jatuh apa kemudian sadar. Biasanya kalau orang khotbah Jumat itu banyakan tidurnya tidur yang bukan mustaghraq. Laisa bil istighraq. Tidak tidurnya itu lelap. Tapi bukan berarti seperti itu. Kadang ada pula orang khotbah Jumat itu dengarkan khotbah tidurnya terlelap. Sampai keluar jigongnya itu. Ya, kalau sudah sampai keluar iler atau kalau jigong itu. Ya. Nah, itu jelas terlelap, enggak mungkin enggak terlelap gitu. Bahkan saya pernah sendiri ngalami ya mendengarkan khotbah Jumat itu samping saya tidur itu mendengkur. Wah, itu benar-benar walaupun duduk itu tetap batal sholatnya. Batal wudunya, bukan batal wudunya. Kalau sholatnya jelas itu. Ya. Memang nanti ada hadis bahwa ainani, dua mata itu adalah bika usah ya. Pengikat dari istilahnya dubur. Nanti ada penjelasan perkara itu. Ya. Jadi sampai oleh orang yang ada di samping saya, bahkan saya juga ikut itu membangunkan, bangun sudah komat gitu. Dia nggak bangun waktu komat itu. Begitu bangun itu, dia kalau dalam bahasa Jawanya gendandapan gitu. Dia berdiri itu kemudian terhuyung-huyung itu loh, sampai kepalanya hampir kena tembok karena dia di sop paling depan. Sop paling depan. Tidur seperti itu jelas tidur yang membatalkan. Makanya ukurannya bukan tidur di sini bukan ukurannya duduk atau berbaring. Benar di dalam beberapa riwayat itu dijelaskan ya. Tidur duduk itu ada wika, ada duburnya terikat karena orang kalau duduk itu kan bagian pantatnya tertutup oleh duduknya sehingga nggak kentut. Ya. Tapi sebenarnya pembatalnya itu bukan masalah itu gitu. Tapi masalah kesadaran, bukan masalah kentutnya, tapi kesadarannya itu. Makanya orang gila itu batal wudunya. Orang pingsan itu batal wudunya. Orang pingsan itu batal wudunya walaupun nggak kentut. Walaupun nggak kentut dia batal. Karena kaitannya dengan ketersadaran. Maka tidur itu kalau terlelap, makanya Nabiullah Muhammad SAW kalau habis sholat itu kadang sholat malam itu beliau kadang berbaring gitu, kadang berbaring sambil bertelakan tangannya itu menanti waktu subuh itu sampai posisinya berbaring kan ya. Dan itu tidak membatalkan wudunya. Sehingga yang menjadi ukuran istighraqun naum, yaitu keterlelapan dari tidur itulah yang membatalkan wudu. Li hadis Sofwan ibni Asal qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalatha ayamin wa layalihinna illa min janabatin ya, lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Hadis dari Sofwan bin Asal radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang selainnya dengan sanad yang hasan li ghairi. Biasa Rasulullah SAW memerintahkan kami apabila kami itu berada dalam safar untuk kami ini tidak melepas khuf kami. Kayak khuf itu sepatu yang menutupi kedua mata kaki, itu pakai dari kulit ya, untuk tidak melepas
kami tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali jika terjadi janabah. Kalau junub harus wajib dilepas mandi, ya. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Namun tidak perlu untuk melepas khuf karena buang air besar, karena kencing, buang air kecil, dan karena tidur, ya. Digandengannya tidur dengan kencing dan buang air besar itu menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu, ya. Namun di sini walaisa mutlaqun naum yang kudul wudu. Namun bukanlah semata-mata tidur, ya, atau bukanlah kemudian mutlaqun naum. Mutlaqun naum itu dikatakan tidur gitu loh, ya. Itu membatalkan wudu. Namun yang membatalkan wudu itu naumul mutlak, tidur yang sempurna. Kalau mutlakun naum itu orang ngantuk kemudian tengkluk-tengkluk tapi belum sampai tidur lelap pun orang mengatakan kamu tidur ya, gitu. Itu namanya mutlakun naum. Bisa dikatakan tidur padahal belum tentu itu tidur. Makanya kalau dia bangun, kamu tidur ya, Mas? Tanya, saya nggak tidur kok, gitu. Kalau ngantuk, oh iya, kalau ngantuk iya. Makanya kalau ada orang kantuk-kantuk tapi belum lelap, kemudian digugah misalnya dalam taklim atau apa, itu kalau dibilangin kamu tidur ya, itu biasanya kadang nolak, enggak tidur kok saya. Nah itu ngantuk, oh iya kalau ngantuk saya ngaku, gitu. Nah, makanya dikatakan mutlakun naum. Kalian harus bedakan ya, mutlakus sai' sama sai'un mutlak. Dimutlakannya sesuatu itu kalau dalam bahasa kita bisa dikatakan demikian. Tapi kalau sai'un mutlak itu sesuatu yang sempurna. Misalnya mutlakul amni sama al-amnul mutlak. Contoh Indonesia itu kita tanya, negerinya aman atau tidak? Kita katakan aman. Itu namanya mutlakul amni. Artinya aman, tapi bukan berarti tidak ada kejahatan, tidak ada tempat-tempat yang tidak aman. Itu ada. Makanya masih ada pembunuhan, ada perampokan, itu kan. Tapi bisa dikatakan negerinya aman. Beda kalau misalnya tempat lain, ya, terjadi peperangan setiap hari, itu namanya negeri yang tidak aman. Mutlakul amni. Tapi kalau al-amnul mutlak, keamanan yang sempurna di dunia itu tidak ada. Itu di akhirat nanti. Orang masuk surga itu sudah amnul mutlak namanya. Sudah tidak ada gangguan sama sekali. Itu keamanan yang sempurna. Demikian pula ini supaya nggak bingung ya. Ya. Mutlakun naum bisa dikatakan itu tidur walaupun nggak lelap gitu loh. Tapi kalau naumul mutlak itu benar-benar tidur yang nyenyak, ya. Bahkan tidurnya orang yang sempurna ya bisa dikatakan mati gitu loh. Dia mati ya. Karena tidak bangun-bangun selamanya. Dan bukanlah semata-mata tidur itu kemudian batalkan wudu. Wa innamal muradu annamul ladzi la yabqa ma'hu idrakun. Walahisun bihaitsu idza kharaja minhu syai'un la yahissu bihi, ya. Sesungguhnya dimaksud dengannya adalah tidur yang mana masih bersama dia itu kesadaran, tahu, ya. Ulangi, sungguhnya dimaksud tidur di sini adalah tidur yang tidak tersisa baginya itu kesadaran, demikian pula tahu, tidak tersisa padanya itu tahu. Di mana tatkala ada sesuatu keluar darinya, dia nggak merasakan gitu. Misalnya kentut aja nggak merasakan. Ada orang berbicara keras saja dia tetap nggak bangun. Karena ashabu Rasulillah alaihi salatu wasallam yang tadirunal isya al-akhirata hatta yakhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Dan sungguh para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam pernah suatu saat menanti sholat isya akhir, karena sholat isya itu dulu
Pernah Nabi itu meninggalkan para sahabat sampai sholatnya itu menjelang tengah malam ya. Ya. Sampai kemudian kepala-kepala para sahabat itu dalam posisi terkantuk-kantuk. Bahkan sebagian riwayat itu dagunya itu menyentuh bagian dadanya gitu. Karena sudah ngantuk banget. Ya. Kemudian begitu Nabi datang, tsumma yusalluna wala yatawadduun. Kemudian mereka sholat dan mereka tidak berwudu. Karena tidurnya masih tidur di atas keterjagaan. Ya. Ditambahkan ini tadi ada pembahasan bahwa al-ainu wika'us syah fa idza namatil ainani istalaqa al-wika. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tobroni, tapi ini riwayat ada pembicaraannya bahwa mata itu dia adalah pengikat bagi dubur. Apabila kedua mata itu tidur, ya, maka terikatlah ikatan tersebut. Terbukalah ikatan dari dubur tersebut. Namun riwayat ini ada kelemahan. Dikarenakan waktu sudah melewati batasnya ya. Maka untuk sore ini kita sampaikan di sini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan ya, kami kembalikan kepada pembawa acara. Oh ya, sebentar. Saya buka dulu WA-nya. Oh, ini pertanyaannya kayaknya ada. Pertama ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afanana mau bertanya, saat anak berwudu seringkali berlama-lama di setiap mengusap seluruh anggota wudu karena khawatir jika ada yang belum terkena air wudu. Apakah ini termasuk waswas? Iya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yang namanya waswas itu dia dengan dengan ilmu. Karena ilmu itu yaktadi al-yakin. Ilmu itu berkonsekuensi yakin. Ya. Sementara waswas itu yaktadi asyak, berkonsekuensi ragu. Maka cara melawan dari waswas itu dengan ilmu. Ya. Dan kadang ya kalau waswas itu sudah ada pada hati, sudah punya tempat di dalam hati itu memang dibutuhkan ya. Ya, untuk dia benar-benar yakin gitu. Ya, yaitu dengan pelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari satu sisi yang lain, waswas itu kan datang dari syaitan. Ya hendaknya dia banyak baca Al-Qur'an, banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena setan itu dia menggoda manusia itu pintunya dari waswas. Dan memang di satu sisi waswas, kita tatkala mendapatkan waswas itu di satu sisi kadang diuji oleh Allah gitu loh. Seperti tatkala Nabi Ibrahim dan Hawa alaihimassalam itu punya anak meninggal kan gitu kan. Setan kemudian mendatangi keduanya. Kemudian mengatakan bahwa saya ini dulu yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga dan yang ya. Ya. Kemudian dia memberikan was-was lagi, kalau anak kamu mau hidup gitu loh, kamu beri nama Abdul Haris. Sampai dia kemudian memberikan ancaman menakut-nakuti gitu loh. Nanti anaknya nggak akan hidup lagi kalau lahir meninggal. Dan waktu itu Nabi Adam dan Hawa itu alaihimassalam itu tergoda gitu loh.
Padahal sebelumnya sudah tahu iblis itu yang menyebabkan mereka keluar dari keduanya. Ya. Berarti kan di situ memang berbagai macam kejadian meninggalnya anak itu mirip seperti yang dikatakan iblis gitu loh. Ini kan ujian sebenarnya. Ya, dan kemudian benar karena tergoda dengan iblis, maka Nabi Adam dan Hawa itu menamai anaknya itu Abdul Haris. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ja'ala lahu suraka'a fima atahuma. Maka keduanya menjadikan untuk Allah itu serikat-serikat pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada keduanya. Pada keduanya. Ya. Artinya apa di situ ya? Ya. Jadi terkadang di satu sisi iblis itu menggoda manusia. Itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian yang kemudian orang itu bisa tertipu dengan godaan iblis. Makanya pentingnya di sini untuk orang itu tulus, yakin kepada Allah, tulus. Ya. Kalau seorang misalnya udah wudhu semua diusap kan sebenarnya selesai kan? Kenapa dia masih mendengarkan ini? Kenapa dia masih mendengarkan was-wasnya? Ini sudah sempurna atau belum? Berarti kan dia nggak yakin sama dirinya sendiri. Padahal dia diberi akal. Kan gitu, secara nalarnya gitu loh. Jadi tidak perlu untuk ditengok. Ini sebenarnya ya. Sebagaimana 5 kali 5, 25 kita juga yakin. Tidak perlu ada orang mengatakan 20 walaupun indrah, kemudian kita mengikutinya. Nanti menjadi ragu. Ya. Makanya kalau sudah yakin udah. Dan orang itu kalau sudah yakin kemudian dia sholat, setelah itu ternyata wudhunya itu memang nggak sempurna misalnya gitu loh. Itu aja para ulama jelas sah, sholatnya itu sah. Andaikan dia itu benar-benar wudhunya nggak sempurna pun dikatakan adalah ma'fu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuatu yang sifatnya nisyan, kelupaan itu dimaafkan oleh Allah. Kenapa mesti membebani dirinya dengan hal-hal yang memberatkan seperti itu? Jadi tidak perlu ya. Makanya begitu wudhu lah sana. Cuman sekali lagi kalau sudah sering dibisiki setan, digoda ini kamu begini. Ini nanti bisa pindah-pindah ya. Nanti kadang ganti wudhu, besok ganti sholat, besok ganti pas dagang gitu. Maka udah seperti itu ya banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak hadir di majelis ilmu. Ya. Kalau pandemi sudah hilang itu banyak di majelis ilmu. Ya. Nah, di majelis ilmu itu nanti tidak sekedar kita mendapatkan ilmu ya. Tapi juga di situ rahmat Allah bercurah, malaikat di situ hadir ya, dan yang lainnya. Ketenangan ya, akan diberikan ketenangan. Dan setiap kali mau sholat susah sekali mengatasi was-was karena khawatir jika ada yang terkena najis dan lain-lain. Karena khawatir jika sholat itu tidak sah. Ini namanya gulu berlebih-lebihan. Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah sholat di sandalnya itu ada najis. Kenapa Nabi nggak meneliti ya? Begitu. Padahal Nabi pernah menganjurkan untuk meneliti. Ya udah meneliti, diteliti kok nggak ada ya sudah, nggak perlu terompahnya sandalnya dilepas di ambu-ambu. Ini mambu najis atau apa gitu loh. Ya. Seperti itu. Ya. Sebenarnya mudah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah sholat sementara artinya ada najis. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam gendong seorang anak kecil kencing di baju beliau. Beliau minta diambil air, diperciki sudah. Nggak kemudian bajunya diambu-ambu masih ada najisnya, nggak. Itu kan namanya orang was-was. Itu namanya orang istilahnya kalau udah kena was-was itu nanti banyak melakukan pekerjaan yang berlebihan. Sehingga kalau bagi orang yang biasa akan mengatakan kurang kerjaan gitu loh. Kurang kerjaan. Dan yang namanya kalau udah kena was-was itu akan melalaikan dari banyak hal-hal yang baik. Orang yang harusnya sholat itu 10 menit selesai, karena was-was seperti ini bisa 2 jam.
Akhirnya 2 jam kalau dia punya suami, udah nggak ngurusi suami, nggak ngurusi anak, diam, akhirnya apa? Ya gimana suaminya nggak jengkel gitu loh. Gimana anaknya nggak terurus. Akhirnya mesti akan jelek muamalahnya kepada manusia. Dia ingin memperbaiki muamalahnya kepada Allah tetapi berlebihan. Akhirnya jauh dari mendapatkan kemanfaatan agama juga tidak dapat, kemanfaatan dunia juga kacau balau gitu. Ya, makanya agama itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa iktisad, bersederhana, nggak usah capek-capek, nggak usah terlalu berdalam-dalam. Kalau ingin berdalam-dalam tetapi melalui jalurnya. Misalnya seorang mau belajar fikih, setelah itu belajar supaya belajar usul fikih, ya silahkan, enggak apa-apa, itu sesuai dengan jalurnya gitu. Tapi kalau seperti ini kan enggak ada sesuai dengan jalurnya, namanya ini gulu gitu, mutanatiun. Orang yang terlalu berdalam-dalam itu sudah disabdakan Nabi, halakal mutanatiun. Orang yang terlalu berdalam-dalam itu akan binasa. Kalau sudah sadar seperti itu, kenapa kita mesti mengikuti? Ya itu karena apa? Kalau sudah sesuatu itu kalau sudah dibiasakan dalam hati itu akan menjadikan sebagai sebuah karakter. Sehingga mensikapi sesuatu akan seperti itu terus. Menjadi karakter. Ya. Karakter. Maka kalau sudah seperti itu sudah banyak minta tolong kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap was-wasnya dilawan dan bukan sekali-kali, kalau bisa sering, jangan dituruti. Walaupun pada waktu tidak dituruti was-wasnya itu bisanya kayak stres ya. Nanti kayak stres. Dia baru merasa tenang itu manakala was-wasnya dituruti, biasanya kayak gitu. Nah, ini karena sudah penyakit. Makanya ya, ada sebuah istilah ada sebuah permisalan seperti ini. Ya. Kalian tahu tukang sampah? Tukang sampah itu karena setiap hari kerjaannya itu dengan sampah, itu enggak pernah merasakan bau. Biasa gitu loh. Tapi coba tukang sampah itu kemudian dimasukkan ruangan penuh misik wangi. Kira-kira sebulan saja. Ya, niscaya nanti suatu saat dibawa ke tempat sampah, dia kok bau kayak gini loh. Nah, gitu. Sehingga perlu untuk dibiasakan ya. Dibiasakan, ditolak. Dan biasanya nanti kalau udah ditolak itu malah tambah banyak was-wasnya. Biasanya orang kena was-was karena setan dia tidak akan rela. Orang yang sudah bisa dijadikan permainan itu kemudian terlepas, karena kalau udah kena was-was ini bisanya kayak dijadikan permainan itu. Permainan. Maka banyak-banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kalau udah ditanya tentang was-was seperti ini prihatin saya. Maksudnya gini, saya ditanya tentang perihal was-was seperti ini itu jarang hanya dengan satu jawaban selesai. Dari yang bertanya kepada saya itu ada yang 6 bulan, ada 4 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Ada yang 1 tahun. Itu bahkan ada yang konsultasi yang sampai 1 tahun lebih itu sudah mau di DO dari universitas kuliah karena skripsi nggak kelar-kelar. Ya was-was itu. Akhirnya kayak semacam sampai orang tuanya bingung banyak nih. Sampai diruqyahkan di sana sini, malah tukang ruqyahnya kemudian mengatakan temui saja Ustadz ini, tanya gitu. Itu dia konsultasi itu bisa sehari 2-3 kali dan pertanyaannya seputar itu terus. Bahkan terkadang waktunya nggak tentu, kadang jam 1 malam pun dia ngirim BA. Ya. Ya kalau udah seperti ini ya banyak-banyak minta tolong kepada Allah, minta perlindungan dari godaan setan ya. Banyak-banyak hadir dalam majelis ilmu. Yang paling penting itu sering duduk di majelis ilmu. Ya, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini. Afan Ustadz ini bertanya, bagi wanita yang istihadah setiap kali sholat apakah harus berwudu dan bersihkan darahnya? Iya. Misalnya wudu ketika sholat maghrib belum batal, apakah ketika masuk sholat isya harus berwudu lagi? Iya. Masuknya waktu sholat itu pembatal dari wudu orang istihadah. Itu hukumnya wajib. Ya.
Kemudian Afan ini bertanya, cairan yang keluar dari kebiasaan wanita itu dianggap tidak membatalkan wudu. Jadi kalau misal dia sholat maghrib lalu dia menunggu waktu sholat, ketika masuk sholat dia langsung sholat isya tanpa bersuci terlebih dahulu, bolehkah? Boleh. Maksudnya cairan tadi loh, istirozat tadi loh, bukan mani, bukan darah haid, bukan madhi, ya, dan juga bukan wati, ya, cairan selain berbeda itu. Menurut pendapat yang ada dalam kitab ini, karena sebagian pendapat mengatakan batal itu, ya. Saya tekankan menurut ada kitab ini karena bisa jadi kalian mendapati pernah belajar di tempat lain yang mengatakan kalau itu batal, itu kita menghormati karena memang ada pendapat yang berbeda dalam perkara tersebut. Tapi memang yang lebih nampak itu tidak membatalkan wudu. Selesai pembahasan kita. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami kembalikan kepada pembawa acara.